مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Kita masih membahas tentang masalah tayammum. Apabila kita berada di tempat yang dimana tempat tersebut biasa ada air, seperti tempat tinggal kita, tiba-tiba mati air, tidak ada air, maka kita diperbolehkan tayammum. Namun ketika airnya sudah kembali hidup atau sudah ada wujudnya air, maka solat yang tadi yang kita gunakan tayammum itu wajib untuk diulang kembali. Wajib diulang kembali. Maka solat menggunakan tayammum, airnya tidak ada, kita solat menggunakan tayammum. Ketika airnya ada, wajib diulang solat tadi. Berbeda dengan tempat yang tidak ada air. Misalnya kita sedang safar, kita masuk ke satu tempat di tengah hutan atau di gurun pasir, di situ tidak ada air. Kita bertayamum pada waktu itu karena tidak ada air, maka solat kita tidak perlu diulang kalau kita temukan air. Atau di tempat yang kadang-kadang ada air, kadang-kadang tidak ada air. Mungkin di satu perkampungan kita pergi, misalnya di Halmahera ada satu perkampungan yang airnya susah. Kadang-kadang ada air, kadang-kadang tidak ada air. Maka itu juga solat menggunakan tayamum ketika tidak ada air, solatnya tidak perlu diulang kembali jika sudah menemukan air. Itu perbedaan antara solat yang diqadha dan tidak diqadha dalam masalah tayamum. Kama qala sahibu Safati Zubad, sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Zubad, mubtiluhu ma'abtalal wudu'a ma'a tawahumil ma'i bila syai'in mana'. Membatalkan tayamum hal-hal yang membatalkan wudu jika disertai dengan dugaan adanya air dan tidak ada penghalang yang menghalangi air tersebut. Qabla ibtida'i sholati, sebelum mulainya solat. Amma fiha, adapun jika sudah melaksanakan solat di pertengahan, kita solat dalam keadaan tayamum, tapi sudah berlangsung solat, tiba-tiba ada air, padahal dalam keadaan tayamum. Faman alaihi wajibun yaqdiha abtil. Nah, kalau itu terjadi di tempat yang biasanya ada air, di tempat tinggal kita, kita sholat dalam keadaan tayamum, air mati, sudah keliling tidak ada air. Tahu-tahu di depan kita ada keran air. Dalam keadaan sholat, dengar air sudah mengalir, sudah menyala, maka abtil, sholatnya itu sudah batal. Dia harus wudhu untuk sholat. Terkecuali di tempat yang tidak ada air, di tengah hutankah itu atau di gurun pasir, dia sholat, tahu-tahu dari kejauhan dalam keadaan sholat dia lihat, oh ada kali di sana, kelihatan tuh air, maka di situ boleh dua pilihan: tetap lanjutkan dan sholatnya tidak perlu diulang. Bisa kita batalkan untuk kita, yang kedua kita batalkan sholat kita untuk kita ambil air wudhu tersebut untuk kita sholat. Nah, tapi di dalam Zubat dikatakan lebih afdol, walaupun dalam keadaan safar, dia sholat dalam keadaan tayamum, kemudian di saat dia sholat dalam keadaan tayamum di tempat yang biasanya tidak ada air, di tengah-tengah sholat dia lihat ada air, maka paling afdol dia batalkan sholat untuk dia wudu dan dia sholat menggunakan wudu. Tapi seandainya dia tetap lanjut sholat tanpa membatalkan sholat karena dia berada di tempat yang biasanya tidak ada air, itu pun dibolehkan. Berbeda jika di awal belum masuk sholat nih,
Mau takbir, dia mau mulai takbir, dia lihat ada air, maka yang afdal dia ke sana harus menggunakan air wudu, ambil air untuk berwudu. Wariddatun tubtil la tawaddi jaddid tayammuman likulli fardin. Nah, murtad itu, murtad keluar dari agama Islam, itu membatalkan tayamum. Membatalkan tayamum. Misal ada orang dalam keadaan bertayamum, kemudian dia keluar dari agama Islam, dia murtad, maka tayamumnya itu batal, tapi tidak membatalkan wudu. Jadi murtad itu tidak membatalkan wudu, akan tetapi murtad itu membatalkan tayamum. Itu yang dijelaskan dalam kitab Sofwatuz Zubat. Jaddid tayammuman likulli fardin. Kemudian tayamum itu hanya berlaku di setiap satu fardu. Satu fardu, satu tayamum. Salat zuhur, satu kali tayamum. Salat asar juga tayamum yang satu kali lagi. Jadi dia hanya berlaku tayamum itu kepada satu fardu. Kalau mau fardu yang berikutnya, sholat fardu yang berikutnya, dia harus tayamum kembali, dan seterusnya. Mas'alatu faqidin tahuraini. Masalah jika kehilangan dua media bersuci, dua alat bersuci. Itu diistilahkan dalam fikih namanya faqidu tahuraini. Apa itu faqidu tahuraini? Dia berada di satu tempat yang air tidak ada, debu juga tidak ada. Misal, air tidak ada, debu juga tidak ada. Sedangkan untuk bersuci itu menggunakan air wudu, mandi, atau penggantinya menggunakan debu, turab atau tanah. Ini diumpamakan dia berada di satu tempat yang air tidak ada dan debu pun tidak ada. Nah, bagaimana ini kalau kondisinya seperti ini? Itu disebut di dalam kitab fikih faqidu tahuraini. Orang yang tidak mendapati dua alat bersuci. Air tidak ada, debu juga tidak ada. Disebutkan di sini wa hukmuhu annahu yajibu alaihi. Hukumnya bagi orang tersebut tetap wajib melaksanakan kewajiban sholat. Jadi tidak menggugurkan dia punya kewajiban sholat 5 waktu khususnya. Yang pertama, al-awwalu an yusalliyal fardha li hurmatil waqti. Dia diperintahkan melaksanakan sholat fardu untuk menghormati waktu. Ada namanya sholat ihtiramul waktu. Sudah masuk waktu sholat, tapi kita dalam kondisi sulit. Air tidak ada, debu juga tidak ada. Misalnya di dalam pesawat, misalnya. Ya, kaidah debu itu tidak harus kotor di tangan. Tapi setiap ruangan yang di situ ada kemasukan udara, pasti di situ ada turab yang untuk dipergunakan membasuh tayamum. Dan tidak ada musta'mal di tempat debu itu tidak ada. Musta'malnya di tangan kita ketika kita gunakan tayamum. Berbeda dengan air. Kalau air musta'malnya kita sentuh di tempat tersebut jika sudah niat bersuci. Tapi kalau debu musta'malnya itu hanya di tangan kita, di wajah kita. Tidak boleh kita gunakan ini lagi yang ada di wajah, di tangan kita yang sudah digunakan tayamum untuk bertayamum lagi. Itu tidak boleh. Musta'malnya di situ. Bukan musta'mal di tempatnya, tempat pengambilan debu. Kalau itu terjadi, kasihan orang sakit. Orang sakit tidak bisa duduk, dia hanya berbaring, tayamumnya di samping. Kalau pakai kaedah yang disentuh, yang digunakan tayamum menjadi musta'mal, maka dia harus berpindah tempat. Betapa sulitnya dia. Nanti dia pindah sampai di luar. Kalau dia sakitnya 1 bulan, coba kira-kira. Di sini besok, nanti lagi di sini lagi.
sholat 5 waktu. Orang sakit bisa dijamak. Berarti kan menyulitkan, nanti dia berbulan-bulan di rumah sakit, semuanya musta'mal nih. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Tayamum tetap di situ. Yang musta'mal yang digunakan. Beda dengan air. Ya, debu beda dengan air. Salat namanya salat memuliakan waktu. Yang kedua, an la yagra'a minal Qur'ani illa Fatihata in kana junuba. Nah, kalau orang tersebut tayamum, maksudnya dalam keadaan janabah dan dia tidak dapati air dan tidak dapati debu untuk bertayamum, dia tetap diwajibkan sholat dengan syarat dia tidak membaca surat-surat di dalam Al-Quran terkecuali surat Fatihah saja. Surat Fatihah saja yang dibaca, surat-surat lain tidak. Jika dalam keadaan junub. Yang ketiga, la yajuz ayyakuna imaman. Orang yang sholatnya dalam keadaan tidak menggunakan air berwudu dan tidak bertayamum, dia tidak boleh menjadi imam. Dia harus sholat dalam keadaan sendiri. Kalau makmum dan imam semuanya tidak menggunakan air untuk wudu dan tayamum, maka tidak disunnahkan berjamaah. Sholatnya masing-masing karena dalam keadaan darurat dan tidak sempurna. Karena tidak dalam keadaan suci. Jadi sholatnya hanya ihtiramul lil waqt, memuliakan waktu sholat. Yang keempat, yajibu alaihil qada'u. Nah, ketika dia sudah di satu tempat yang di situ ada air atau di situ ada debu, maka sholat yang dia gunakan tadi, yang dia laksanakan tadi tidak menggunakan air, tidak menggunakan debu di dalam bersuci, sholat yang tadi hukumnya wajib diqadha. Wajib diqadha. Inilah yang disebut faqidu tahuraini, yaitu orang yang kehilangan 2 alat bersuci, yaitu al-ma' wat turab, air dan turab.